Pernah nggak teman-teman beli sesuatu itu karena ada tulisan diskon 70%? Atau mau makan nih, bukan karena lapar. Kita memilih restoran itu karena kita lihat antriannya panjang. Dan setelahnya, kita pasti bergumam dalam hati. Kenapa tadi aku melakukan itu ya? Nah, hari ini kita coba buka tirai bagaimana kita melihat kebiasaan orang-orang yang tidak selalu rasional dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini kita akan ditemani oleh pemikiran yang tajam dari Dan Ariely dalam bukunya Predictably Irrational, sebuah buku yang tidak hanya membuka rahasia perilaku kita, tapi buku ini juga akan membantu kita supaya mengembalikan kesadaran di atas keputusan yang seringkali kita lakukan secara otomatis. Dalam kehidupan modern ini, kita memang mengagungkan logika. Kita percaya bahwa kita itu adalah makhluk yang rasional. Aku membeli karena butuh, dan aku memilih karena berpikir. Namun nyatanya kita membeli baju karena ada label limited stock. Dan kita kadang-kadang memilih tempat restoran kita makan itu karena ada rekomendasi dari chef. Dan ada satu lagi, kadang-kadang kita itu enggan mengganti pilihan, tahu salah, tapi karena kita takut rugi, makanya kita udahlah. Dan Ariely dalam bukunya ini menyebut semua ini adalah irasional yang bisa diprediksi. Artinya kita berbuat sesuatu yang tidak logis, tapi dengan pola yang sama berulang kali. Secara psikologis memang manusia itu bukan kalkulator yang berjalan. Kita ini punya emosi, punya rasa ketakutan, naluri sosial, dan keterbatasan kognitif. Jadi beliau dalam bukunya menyusun berdasarkan eksperimen ilmiah yang menggambarkan betapa orang-orang itu mudah dimanipulasi dalam bentuk misalnya harga palsu, opsi pembanding, keinginan menjadi seperti orang lain, ketakutan kehilangan, bahkan sampai norma sosial. Yang menarik teman-teman, ketidakkonsistenan itu bukan secara acak, tapi ini nanti bisa diprediksi secara sistematis. Ada beberapa fakta dan data yang menarik dari studi MIT. Jadi mahasiswa itu diminta untuk memilih paket langganan majalah. Jadi ketika dilihat 80% mereka itu memilih opsi yang termahal hanya karena opsi yang tengah itu terlihat agak sedikit buruk, meski pada dasarnya mereka itu tidak membutuhkan. Kemudian ada juga eksperimen tentang harga coklat. Ketika ada dua coklat, ada satu yang premium harganya 50.000, ada yang biasa harganya cuma 10 ribuan aja. Jadi ketika dilihat mayoritas itu orang memilih harga yang 50.000. Tapi ketika kedua coklat ini dikasih diskon masing-masing 10.000, maka orang-orang itu lebih dominan yang coklat biasa aja. Karena angka gratis itu punya daya tarik emosional yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa keluar dari perangkap irasional ini? Jadi nih, ada 5 langkah yang nantinya bisa kita praktekkan sehari-hari. Langkah yang pertama, kita itu sadari bahwa kita memang tidak selalu rasional. Di sini kita itu menyadari keterbatasan diri bahwa kita ini memang tidak selalu rasional, tapi emosional yang terbatas. Jadi coba dilihat kembali dalam 1 minggu ini ada keputusan apa yang kita ambil dan tuliskan apa pemicunya. Kemudian yang kedua, perhatikan konteksnya sebelum memutuskan. Kadang kita memang membuat keputusan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan framing. Teman-teman, kita harus membaca konteksnya itu apa, dan kita jangan langsung percaya dengan kemasan yang ada. Kalau misalnya ada tulisan diskon 80%, jadi kita jangan langsung percaya diskonnya sebelum kita tahu harga yang sebenarnya berapa. Ketiga, pahami kekuatan norma sosial. Misalnya kita lihat di restoran tuh banyak antrian, jadi kita ikut antri. Atau ada teman beli gadget baru, jadi kita merasa butuh untuk membeli juga. Jadi kita harus sadari bahwa keinginan itu tidak berdasarkan dari dalam. Kadang-kadang itu hanya dari luar aja. Yang keempat, latih penundaan keputusan. Jadi irasional itu memang sering munculnya karena kita terburu-buru. Coba deh sekarang kita belajar untuk menunda mengambil keputusan walau hanya 10 menit. Misalnya kalau buka aplikasi apa untuk belanja online, jadi disimpan aja dulu tuh selama 1 hari, 2 hari. Nah, nanti setelah ada pertimbangan yang matang, lalu deh dicek out atau dibatalkan. Yang terakhir ini yang paling menarik, teman-teman. Jadi kita di sini diajarkan supaya menantang naluri kita sendiri. Tanya tuh ke diri sendiri, kenapa aku pengen beli ini? Atau tanyakan, apakah memang aku butuh atau hanya tergoda aja? Terus kalau ini gratis,
Apa aku benar-benar menginginkan ini? Logika itu harus dipanggil dengan kesadaran penuh, bukan secara otomatis. Nah, teman-teman, inilah 5 langkah yang mungkin nantinya bisa kita latih supaya nanti kita bisa mengambil keputusan yang pada akhirnya tidak membuat kita menyesal. Karena kita ini memang bukan robot, tapi bukan pula kita ini hewan sepenuhnya. Kita itu ada beradanya di tengah-tengah, memiliki kemampuan berpikir, namun juga cenderung emosional. Nah, dari sini pengarang buku menunjukkan kepada kita bahwa kita itu tidak serasional yang kita pikirkan, tapi juga tidak sebodoh yang kita takutkan. Asal kita mau menyadari polanya dan mulai berpikir ulang sebelum memutuskan. Pada akhirnya teman-teman, jadi mulai sekarang, setiap kali kita mau bertindak sesuatu, mau membeli sesuatu, memutuskan pekerjaan, atau memilih pasangan, coba deh berhenti sejenak, tanya tuh ke diri sendiri, siapa yang mengendalikan keputusan saya nanti? Aku atau lingkungan? Terus kita tanyakan lagi, apakah ini keputusan yang saya ambil ini benar-benar sadar atau hanya kebiasaan? Dan ini nantinya efeknya. Kalau nanti saya menyesal, apakah aku bisa menjelaskan alasannya? Nah, kalau teman-teman mau bercerita juga bisa nanti di komen ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.